ya ramah dibersihkan. Tapi kalau kalian sudah simpan benar-benar pahami, istilahnya kalau bahasa Inggris itu remembering by heart ya, nah itu biasanya akan hasilnya jauh lebih baik karena mungkin nanti akan sedikit saja gitu ya, jadi kalian ingat gitu, kalian pakai dalam studi kalian selanjutnya, tapi ketika kalian pahami hal-hal sedikit itu nantinya akan jadi sangat berharga. Nah, khususnya inilah kalau misalnya kimia, contohnya asam basa, kalian nggak usah lagi lah, saya nggak tahu apakah ada orang tuanya yang penjual kangen water, katanya bukan kangen ya, bacanya Kenjen water atau Kenjen water, saya nggak tahu itu. Ya, katanya air itu harus basah, makanan kita itu nggak boleh asam. Nah, kayak gitu-gitu, saya harap mahasiswa saya jangan jadi penghambatnya lagi setelah kuliah. Oke, nah ini tadi pengumuman juga, mungkin saya harus mengingatkan, kalian wajib join info Kidas ya, info Kidas. Nah, kemudian nanti server kita adalah si Pendi, dan ini wanti-wanti dari pengurus daring, ya, ujian daring, bahwa maksimal sampai dengan apa saya tulis tanggal 25 ya, 25 18:00. Setelah itu segala kegagalan atau segala kendala dalam hal login ya ke server tidak akan dilayani. Bahaya kalau sampai itu terjadi. Nah, kemudian nanti juga ada hal tentang pengisian, biasanya mereka istilahnya angka penting ya, angka penting atau misalnya pengisian titik koma ya, supaya nanti tidak merepotkan ya, tidak merepotkan akhirnya harus dikonversi lagi. Nah, ini kalau tidak salah ya, ini silakan diisi saja. Kalau tidak salah itu biasanya pakai titik ya, karena sistemnya itu kan sistem internasional. Jadi komanya itu pakai titik. Jadi kalau yang laptopnya atau komputernya masih pakai masih pakai koma ya, sistem koma, nah itu nanti harap diperhatikan. Oke, mungkin itu untuk infonya. Kemudian saran saya sih pakai PC ya, atau laptop, atau kalau misalnya pakai tablet, katanya gunakan desktop mode untuk kelancaran dalam proses kuis maupun ujian ke depan. Biasanya nanti server kuis dan ujian akan sama. Jadi ketika kalian sudah terbiasa dengan kuis, nah harapannya nanti pas ujian tidak ada masalah. Jadi kita tidak pakai si edu. Ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang masih bermasalah? Biasanya yang bermasalah tidak tahu kalau dia bermasalah. Nah, hari ini saya akan pakai ini saja. Nanti mungkin sekali-kali saya akan switch ya, beberapa latihan dengan dia. Slide-nya Brady, tapi saya kira yang isi karena yang Brady kebanyakan ke slide-nya ada 170-an, dan seperti yang saya sampaikan bahwa Jumat ini kita akan coba kembali full tutorial ya. Kalau misalnya bisa saya jawab, tapi disclaimer-nya ya, saya dosen itu makin ke sini makin banyak pikiran ya. Jadi kadang kalau kita banyak pikiran itu suka nggak fokus, hal yang kita ingat saja kadang kita bisa lupa gitu, yang biasanya kita bisa lakukan, tapi kalau misalnya sedang banyak pikiran itu lumayan kadang suka lupa-lupa. Nah, kemudian untuk trik ujian atau misalnya kuis, ini bukan artinya saya menyarankan kalian nyontek ya, tapi ini bukan sama sekali saya ngasih trik nyontek juga, tapi ada baiknya setiap melakukan atau sebelum ujian atau sebelum kuis atau sebelum apa yang memerlukan persiapan, biasakan membuat catatan kecil
Jadi catatan kecil itu saya dulu juga diajar sama dosen saya di kimia juga. Buat catatan kecil yang intinya itu adalah intisari dari apa yang kalian pelajari. Nah, mungkin kalau yang punya buku itu suka membuat stabilo ya, dibikin di stabilo ini. Sama di sini itu. Ini saya punya Brady gitu ya. Di sini awalnya distabiloin gitu ya. Terus lama-lama distabiloin semua halaman stabilo semuanya. Ini masalah mahasiswa gitu ya. Jadi distabiloin tapi tanpa sadar semua sebuku-buku distabiloin gitu karena bingung mana yang penting. Nah, saran saya adalah tidak melakukan stabilo, tapi biasakan menulis karena ketika kalian menulis, nah yang saya percayai gitu ya, kalau kita itu punya muscle memory juga. Nah, muscle memory itu nanti ya selain kalian ingat, nanti juga tangannya juga akan terbiasa menulis. Nah, berikutnya sedikit. Nah, Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke kesetimbangan kimia. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kendala dengan Teams-nya? Atau ada yang masih nggak tahu ada Teams info kita? Sudah ya? Nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ini permasalahan kalau dari sesuatu kemudian lama-lama desainnya juga udah bingung ngajarinnya harus ke arah mana. Biasanya juga nggak tahu permasalahan mahasiswa. Oke, jadi di sini kita sekarang akan belajar tentang pH ya. Jadi di sini kita akan belajar apakah suatu larutan itu asam atau basa. Nah, kemarin kita sudah mempelajari, ini saya tuliskan lagi ulang, untuk yang mudah saja dulu ya. Kita misalnya ada HF ditambah H2O, kita punya arah kesetimbangan, di mana di sini ada H3O plus ditambah F minus. Nah, kita tahu kemarin sudah diajari bahwa untuk konsep seperti ini, maka kita bisa prediksi bahwa reaksi itu akan ada di sebelah kiri, ya, bahwa K itu akan dia itu lebih kecil, ya, lebih kecil dari 1, ya. K-nya akan jauh lebih dari 1 sehingga akan jauh lebih banyak reaktan dibandingkan dengan produk. Kemarin kita baru belajar bahwa HF adalah asam yang jauh lebih kuat. Itu saja. Itu dulu ya. Kita kemarin itu dulu. Nah, tetapi, ini kan kalau kesetimbangan. Tapi kalau misalnya kasusnya itu adalah HCl, ya tidak jadi masalah. Karena HCl, misalnya HCl, kita bisa langsung tuliskan saja seperti ini, bahwa HCl itu terdisosiasi menjadi H+ dan HCl- dikarenakan ini adalah asam yang kuat. Nah, ini tidak ada pertentangan bahwa dia hampir keseluruhnya itu terdisosiasi secara sempurna dalam air menjadi H+ dan C- ini tidak bisa. Kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya digambarkan dalam kesetimbangan tambah H2O, memang jadinya unik ya. Jadi karena HCl-nya jadi lebih asam dibandingkan dengan H3O. Ya. Jadi di sini kesetimbangannya itu akan berada di kanan, di mana di sini Cl- adalah basa yang lebih lemah dibandingkan H2O. Nah, kemarin kita baru sampai sana saja konsepnya ya. Jadi dan kita belum menginjak ke arah Ka ya, kesetimbangan asam. Nah, nanti di sini di chapter ini kita tahu bahwa khusus untuk
Misalnya asam lemak, kita ada istilah baru, yaitu adalah kesetimbangan asam. Nah, kesetimbangan asam ini untuk kasus seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nanti hidrolisis? Nah, nanti kuantitatifnya kita akan pelajari, jumlahnya sama saja seperti konsep kemarin ya, konsep ketika kesetimbangan. Nah, sekarang bagaimana secara kuantitatif kalau misalnya kita hidrolisis dulu saja. Kalau misalnya kasus hidrolisis, misalnya kita memiliki F minus, kemudian dia itu dalam air, maka apa yang kita miliki adalah, kemarin kita juga sudah belajar, kalau misalnya di sini dia berlaku sebagai basa, ini berlaku sebagai asam, sehingga di sini kalau asam ya dia harus mengeluarkan basa, gitu ya. H minus ditambah dengan HF. HF-nya jadi asam, sudah tentu di sini juga adalah basa. Nah, sekarang untuk kesetimbangan ini ya, hidrolisis asam, kesetimbangan hidrolisis asam, kemarin juga sudah kita lihat, saya agak apa namanya, cheating sedikit ya. Jadi saya tunjukkan di sini kesetimbangannya itu adalah konsentrasi OH minus ya, dikali konsentrasi AF dibagi dengan konsentrasi minus. Nah, kenapa H2O ini tidak masuk? Karena H2O ini adalah liquid. Kemudian F minusnya apa namanya? Di sini adalah aqueous. Nanti fasa ini jangan sampai terlewat. Ya, kalau misalnya jadi luring, tapi saya dengar ujiannya itu jadinya daring ya. Tapi saya nggak tahu, kita lihat saja perkembangannya bagaimana, tapi sepengetahuan saya semuanya jadi luring. Nah, kemarin kita juga ketahui bahwa kalau misalnya untuk konsep ini kita andaikan saja, kemarin sudah pernah ya penurunan, nanti akan ada penurunan. Kita andaikan saja untuk disingkatkan, saya tulis H+, maka ini adalah sama dengan, kalau misalnya seperti ini, ya itu adalah KW, ini dengan ini. Nah, ini dengan ini adalah per K. Nah, ini K. Nah, karena ini seperti ini lebih lagi didetailkan untuk kasus hidrolisis asam, ini adalah nilai Kp. Maka artinya apa? Kalau asam lemah, garam dari asam lemah itu akan bersifat basa, begitu. Ketika dia menghidrolisis air. Nah, kemarin juga kita sudah melihat bahwa kalau misalnya saya punya CO3 2-, kemudian saya reaksikan dengan H2O, maka apa yang terjadi adalah saya tidak bisa menuliskan ini akan menjadi H2CO3, tapi itu harus bertahap. Nah, sekarang itu kalian harus mulai jabarkan dia secara bertahap. Nah, secara bertahap ini itu akan menjadi sama saja, saya tulis dulu OH-, ini bebas ya, ditambah HCO3-. Jadi harus HCO3- dulu. Nah, konsep yang dulu kalau misalnya kalian belajar bahwa ini misalnya H2CO3 ya, ditambah H2O menjadi dalam bentuk kesetimbangan H3O+, ini silahkan nanti diseimbangkan biar cepat dengan CO32-, terus tulis aja sekarang berarti menjadi 2 ya. Jadi 2 asam ditambah CO32-, berarti di sini juga itu harus 2 ya. Harus 2 juga.
2. Nah, ini seperti ini. Ini konsep ini secara net reaksi, ini benar. Nah, tetapi ketika kalian membuat reaksi, nanti kalian harus reaksikan dia secara bertahap. Reaksi ini tidak bisa langsung seperti ini, tapi harus dilakukan bertahap. Nanti akan ada istilahnya itu adalah KA1, ada KA2. Nah, kalau ini udah hasilnya KA1 kali KA2, kalau misalnya seperti ini. Dan kita tidak bisa lakukan. Karena pada akhirnya biasanya konsentrasi H3O+ itu akan lebih terpengaruh oleh Ka1 dibandingkan Ka2, karena biasanya Ka1 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Ka2. Sebetulnya kalau ngajar gitu aja ya, dari sini saya sampaikan konsepnya beres saja. Nah, di sini seperti ini, karena Ka1 lebih besar dari Ka2. Kemudian apa? Nah, tapi nanti jangan terkecoh juga, ya, jangan terkecoh. Kalau misalnya kalian reaksikan ya, 2CO3 ditambah NaOH, nah, menjadi 2NaOH, jadi apa ini? H2O, H2O, H2O ditambah H2CO3, seperti ini udah H2. Ini berarti ini 2H2O. Nah, kalau misalnya reaksinya seperti ini, nah ini kalian tidak perlu. Kalian sudah tidak perlu lagi menuliskan dia menjadi satu persatu. Tidak ada keraguan kalau di sini bahwa apakah dia itu H+ dari Ha1 atau H+ dari Ka1 atau H+ dari Ka2, semuanya akan direaksikan dulu. Direaksikan dulu. Kalau ini yang benar. Dia seperti itu. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau mencatat? Tidak ada? Selanjutnya. Nah, ini sekarang untuk autoionisasi air atau misalnya konstanta kesetimbangan air. Nah, konstanta kesetimbangan air ini bisa digambarkan seperti ini ya. Atau terkadang juga dia disimpelkan saja bahwa H2O jadi H+ ditambah dengan H-. Jadi terkadang orang buat simplifikasinya seperti ini. Karena bagaimanapun juga ini adalah apa namanya L gitu ya. Nah, yang aqueous kan ini saja. Nah, yang aqueous sama ini dua, namanya liquid. Jadi dia tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Nah, bahkan konsentrasi H2O ini selalu tetap, yaitu adalah 55,6 molar. Oke. Nah, konstanta dari air, konstanta dari air ini, dia adalah 1 kali 10 pangkat min 14 pada 25 derajat Celcius. Nah, ini pernah dulu pada saat yang saya ujian, itu ditanya pH, misalnya asam, tapi ditanya pOH misalnya ya. Nah, tetapi suhunya itu bukan 25. Nah, ketika suhunya bukan 25, maka kita harus sesuaikan bahwa KW-nya itu tidak sama dengan 10 pangkat min 14. Tapi biasanya KW-nya nanti akan diketahui lebih lanjut. Nah, ini contohnya di sini. Seperti yang kalian lihat, semakin rendah suhu, maka konsentrasi OH-nya akan semakin banyak, semakin berkurang. Konsentrasi H+. Yang mau jawab? Kalau tidak ada, saya panggil. Ini siapa yang anonim?
Yang anonim tolong di rename. Halo, ini yang anonim saya di KYT Group. Oke, saya mau tanya. Kayaknya semuanya hampir semua sudah pernah saya panggil. Saya nggak tahu yang belum pernah. Tapi kalau ternyata kepanggil beberapa kali, itu anggap nasib aja. Visiali ada visiali? Ada, Pak. Oke, visiali. Pertanyaan simpel. Dibandingkan suhu 60, pada suhu 0 derajat, konsentrasi H+ itu jauh lebih banyak atau lebih sedikit pada 0 derajat dibandingkan suhu 60. Oke, visi. Lebih banyak enggak, Pak? Jawabannya enggak, lebih sedikit. Karena kenapa? Kita coba lihat ya, KW sama dengan konsentrasi volume. O plus kali konsentrasi OH minus. Kita punya reaksi itu H2O. Jadi ini kalau punya 2, 3O plus tambah OH minus. Nah, sekarang kalau dia sistemnya seperti ini, ya, kan konsepnya seperti ini ya, maka reaksi akhir, misalnya mulanya saya punya dia sebagai A, ini adalah 0, di sini 0. Nah, kemudian setelah bereaksi, dia ini akan menjadi katakanlah 2X, maka ini adalah X dan X. Sehingga di akhir ini adalah X dan X. Ini adalah A-2X. Begini ya. Nah, karena demikian, seperti ini, maka KW itu akan sama dengan X kuadrat. Sehingga di sini kalian lihat bahwa pada 0 derajat, itu sama dengan K 0 derajat sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 15. Dan 10 pangkat min 15 itu lebih kecil dari K apa namanya 60 derajat. Ya, 9,5 kali 10 pangkat min 14. Dikarenakan X-nya itu adalah akar, jadi kalau misalnya pakai X, X-nya itu X, X-nya akar KW, dan maka ini adalah akar. Sama saja. Jadi akar KW sama dia lebih kecil juga. Jadi pada suhu 0 derajat akan pH kita itu akan asamnya itu akan lebih dari 15, akan lebih dari 7 maksimum asam. Kalau kita kan tahu sekarang ya, biasanya lebih dari 7 KW itu maka dianggap basah kan. Di sini mungkin. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa konsentrasinya tidak selalu sama. Nah, yang dinamakan asam itu adalah ketika konsentrasi H3O+ itu lebih banyak dari OH-. Artinya apa? Nah, di sini
Nah, artinya apa? Berdasarkan KW ini, X kalau misalnya pada 25 derajat Celcius, X sama dengan 10 pangkat min 7. Nah, ini kan tengah-tengahnya. Jadi, kalau misalnya salah satunya lebih besar dari 10 pangkat min 7, maka dia itu lebih banyak. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya salah satunya itu adalah 8 dari 10 pangkat min 7, maka dia asam. Kalau misalnya dia itu kurang dari 10 pangkat min 7, maka dia itu adalah basa. Oke. Kalau lebih dari 10 pangkat min 7, dia itu asam, dia itu basa. Kalau, saya harus perbaiki ya. Kalau H3 plus, ya itu dia itu kurang dari 10 pangkat min 7, ya, maka dia itu asam. Tapi kalau dia itu kurang, itu berarti basa ya. Kalau misalnya dia itu lebih banyak dari 10 pangkat min 7, maka dia asam. Basa, ini asam. Kalau lebih besar. Jadi intinya sih ini, sama saja. Akhirnya. Kalau misalnya pH, konsentrasi H-nya itu adalah 10 pangkat min 8, maka 10 pangkat min 8 itu adalah lebih rendah ya daripada 10 pangkat min 7, maka dia itu adalah akan bersifat basa. Kalau konsentrasi H3O +-nya lebih sedikit dari 10 pangkat min 7. Nah, sekarang di sini contohnya di sini sampel darah itu sampel darah itu adalah 4,6 kali 10 pangkat min 8. Kemudian ditanya berapa konsentrasi OH-nya, kemudian ditanya apakah dia asam basa atau netral. Nah, sekarang kita lihat, karena KW itu akan seperti ini ya, jadi kalau misalnya kalian tambahkan di sini, nilai KW-nya itu akan selalu sama. Nah, sekarang konsentrasi H3O-nya diketahui 4,6 kali 10 pangkat min 18, maka konsentrasi OH-nya itu akan menjadi, ya kita kalikan saja bahwa seperti ini, ya udah ini. Bahwa konsentrasi OH sama dengan KW per konsentrasi H+ atau H3O+. Nah, maka di sini konsentrasi OH-nya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 7, maka dia bersifat basa. Oke, nah ini apa namanya? Kalau misalnya kita menggunakan konsep Arrhenius ya, di konsep Arrhenius itu maka kita memiliki konsep pH ya. Jadi kalau misalnya pH-nya itu lebih kecil dari 7, maka dia asam, lebih banyak lebih besar dari 7, dia itu basa. Nah, kemudian karena pH itu adalah min log konsentrasi, maka kita juga punya bahwa pH itu sama dengan pH ditambah pOH itu akan menjadi sama dengan 14 ya, karena konsepnya ya di sini. Jadi konsentrasi H+ sama konsentrasi OH- sama dengan min log KW, jadi sama dengan 14. Jadi P itu P kecil ini, jadi artinya dia itu minus log. Jadi kalau misalnya dia pH, maka dia itu sama dengan minus log konsentrasi H. Kalau misalnya dia itu adalah
pOH, maka dia itu minus log konsentrasi OH minus. Oke, selanjutnya ini tadi definisinya ini sudah, saya kira sudah cukup jelas. Kalau misalnya asam kurang dari pH minus 7, basa itu lebih dari 7. Nah sekarang kalau misalnya pada suhu 50 derajat, Kw-nya itu tidak sama dengan tidak sama dengan Kw-nya tidak sama dengan 10 pangkat 14, maka pH pada pH larutan netralnya pun, nah di sini ketika netral, maka tadi kita menggunakan bahwa konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi OH minus, nah maka X sama dengan akar Kw. Nah, Kw-nya berapa di sini? Ada 5, sekian, maka pH pada suhu 50 derajat, ini pH netralnya ini adalah 6,63. Itu. Ya. Halo, Alvin, kenapa? Tadi mic-nya bermasalah tadi, Pak. Maaf. Oh gitu. Oh iya. Nah, mic Alvin, Pak. Mic Alvin, Pak. Iya, Alvin ya. Oke, nanti tolong dikasih tahu aja ya kalau misalnya bermasalah. Tadi sebelum saya mulai juga ada gangguan jaringan, jadi khawatir memang masih agak bermasalah. Oke, ini untuk pengukuran pH. Nah, ini kita ada pH meter yang paling mudah. pH meter, kemudian ada indikator pH. Ini universal, istilahnya pH universal. Nah, tetapi kita juga nanti akan ada indikator pH untuk titrasi. Nanti di akhir kita akan belajar tentang titrasi. Nah, untuk titrasi itu ada indikator yang bekerja sesuai pH-nya. Nah, untuk indikator yang bekerja sesuai rentang pH, nah nanti kita harus ketahui ya, untuk ketika dia netral, apakah kita ini memiliki garam yang basa atau garam yang asam atau bagaimana ya? Ini harus harus diperjelas, karena kalau tidak nanti mungkin kita akan menggunakan indikator dengan rentang yang salah. Nanti kita akan belajar juga tentang buffer, itu nanti akan ada kekuatan buffer dan sebagainya. Nah, ini untuk asam dan basa kuat untuk larutan encer. Nah, di sini yang biasanya nanti suka menjadi perdebatan ini adalah H2SO4 ya. Karena H2SO4 ini kita biasanya menggunakan pH-nya itu jadi double, tapi sebetulnya Ka2-nya juga Ka2SO4 ya, itu jauh lebih kecil dibandingkan Ka1. Saya harus ingat-ingat lagi. Kita kemarin itu akhirnya kesepakatannya itu bagaimana, tapi dia nggak terlalu kecil amat gitu. Nah, kemudian di sini jadi selain ada asam kuat itu biasanya asam-asam halogen kecuali HF. Kalau HF itu asam lemah, kemudian asam-asam polioksida ini biasanya juga D-nya adalah asam yang kuat. Nah, kemudian kalau basa yang kuat, ini ada biasanya juga alkali ya. Alkali ini biasanya adalah asam yang kuat, kecuali MgOH itu MgOH atau HLOH 3 kali, dia juga adalah basa yang lemah. Nah, artinya apa? Untuk asam basa kuat, dia itu akan terionisasi 100%. Sehingga mudah nanti dalam perhitungan. Nah, sehingga dalam perhitungan nanti
Misalnya di sini ada asam perklorat, ya, asam perklorat 0,04 molar, nah, maka pH-nya itu akan jadi 4. Dulu biasanya kalau mainan anak-anak kimia gitu ya, gimana kalau kita memiliki HCl 12 molar, maka pH-nya berapa? pH-nya berapa? pH-nya jadi negatif ya, jadinya negatif 1, sekian mungkin ya. Jadi ya bisa-bisa saja, karena kalau misalnya dari definisi pH itu adalah konsentrasi dari ini ya, log konsentrasi H+. Kalau misalnya di sini ya ini agak unik juga karena biasanya ini sekitar 37%. 37% HCl itu akan memiliki pH sekitar 12 molar. Nah, kalau dia terdisosiasi sempurna, nah ini balik lagi sebetulnya. Apakah HCl 37% itu terdisosiasi sempurna? Nah, nanti kita ada konsep alfa ya. Alfa itu derajat disosiasi. Kalau misalnya dia terionisasi atau disosiasi 100%, ya berarti pH-nya akan menjadi -1. Tapi kalau misalnya ternyata tidak, untuk konsentrasi tinggi, ini mungkin akan berbeda juga konsepnya. Makanya konsep asam basa ini atau konsep pH ini nantinya akan sangat sulit kalau misalnya kita masukkan ke dalam konsep kalau kita pakai pelarut yang bukan air. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Pertama, tentukan pH larutan, tentukan H+, konsentrasi H+, tentukan konsentrasi OH- dari autoionisasi air. Gampang. Ajfa Hanifah ada? Ajfa Hanifah. Tidak ada. Firda ada, Firda? Halo Pak, ada Pak? Oke, ini siapa yang ada? Kelihatan. Firda ya. Oke, Firda, untuk pH-nya bagaimana, Firda?
pH-nya itu kan berarti 0,00011 dikali 2 kan, Pak? Iya. Berarti itu adalah P apa? pOH-nya dulu, Pak. pOH-nya dulu. Ya, setelah diketahui pOH-nya, berarti nanti tinggal 14 dikurangi pOH ya, dengan catatan Ya. kalau pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian konsentrasi OH minus dari autoionisasi airnya berapa? Itu di atas ya Pak tadi, mohon maaf Pak, soalnya tadi internet saya ada tulisan your internet connection unstable gitu terus Pak, agak ngelek-ngelek di saya. Oke, berarti kalau misalnya seperti ini, ya kita pakai ini saja bahwa H2O berurai menjadi, ini biar gampang ya, plus ditambah OH minus. Nah, sekarang tadi sudah diketahui kita pertama akan mendapatkan konsentrasi OH minus. Ini adalah dari CaOH2 ya, dari CaOH2. Ini merupakan 2 kali. Jadi 2,2 kali 10 pangkat 4. Nah, maka konsentrasi OH, konsentrasi H plus sama dengan ini kan, sama dengan apa? KW ya, KW dibagi dengan konsentrasi OH minus. Nah, sekarang pertanyaannya sudah diketahui, konsentrasi OH-nya sudah diketahui, kenapa ditanyakan konsentrasi OH minus dari autoionisasi air? Nah, karena kita tahu bahwa pada kenyataannya ini adalah begini kan, kalau dari sini ya, H2O seperti ini, H plus ditambah H minus. Nah, di sini awalnya ini adalah 2,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian H plusnya berapa? Nah, tadi H plusnya ini kan, konsentrasi H plusnya adalah, katakanlah di sini X, di sini itu X. Sehingga di akhir, apa yang kita punya gitu ya, ada akhir. Maka di sini kita akan punya akhirnya itu sebetulnya adalah X, di sini adalah 2,2 kali 10 pangkat min 4 ditambah X gitu kan. Nah, tetapi karena X ini sangat kecil ya, X ini sangat kecil sehingga diabaikan. Nah, nilai konsentrasi OH dari ionisasi air itu berapa ya? Ini kan sama dengan konsentrasi H plus. Jadi konsentrasinya H plus. Tapi karena ini kecil, ini artinya kita melakukan, kita abaikan. Oke, tadi siapa? Sudah paham? Halo? Wah, hilang. Oke, selanjutnya Pak, ini maaf tadi Pak, mau nanya. gimana? Buat yang tadi Pak, kenapa itu bisa sama dengan H plusnya Pak? Masih Karena bingung. di sini. Nah, ini yang ditanyakan adalah konsentrasi OH minus dari autoionisasi air. Nah, dari autoionisasi air, kita punya persamaan seperti ini, di mana H2O sama dengan H plus ditambah OH minus. Nah, konsentrasi OH minus di awal itu kita sudah tahu bahwa dia itu adalah 2,2 kali 10 pangkat min 4. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita pakai KW, nah itu adalah sama dengan X dikali 2,2 kali 10 pangkat min 4 tambah X. Ya. Nah, tetapi dikarenakan dia itu sangat kecil X-nya jika dibandingkan dengan 2,2 kali 10 pangkat min 4, maka kita pakai yang ini, bahwa konsentrasi X sama dengan konsentrasi H plus
itu sama dengan itu KW dibagi 2,2 kali 10 pangkat min 4 atau 14. 10 pangkat min 14. Nah, ini adalah OH dari ionisasi air. Ini adalah X. Nah, X ini adalah OH dari ionisasi air. Jadi, OH ini bukan OH yang di atas. Bedanya. Jadi, tolong dibedakan. Nah, konsentrasi OH secara keseluruhan, itu ya ini. Ini adalah konsentrasi OH seluruh. Oke, sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, kita lanjut. Ini adalah asam dan basa lemah. Tadi dia tidak terdisosiasi sempurna. Contoh-contohnya tadi sudah ada ya. Nah, untuk basa lemah, ini yang paling mudah contohnya adalah garam senyawa-senyawa amonia. Nah, senyawa-senyawa amonia ini dalam air, dia menjadi amonium. Ion amonium ditambah dengan OH-. Saya ngetek pahit dulu biar nggak ngaduk. Nah, ini asam basa lemah. Nah, sekarang tadi kita sudah lihat juga bahwa untuk asam lemah kita memiliki konsep Ka seperti ini. Sekali lagi, kenapa tidak ada air di sini? Karena air itu adalah liquid. Liquid tidak masuk. Liquid dan solid memiliki konsentrasi yang C-nya itu tetap. Jadi dia tidak masuk ke persamaan kesetimbangan. Oke, soal konsep katanya. Ini adalah larutan asam lemah. Nah, kalian lihat saja ini titik putih ini adalah H+. Mana yang Ka-nya itu lebih besar? A, HB, atau HC? Ini juang ada juang? Juang ada ya? Juang ada? Bisa? Ada suaranya? Yang mana? HA, HB, atau HC? Yang paling Ka-nya paling besar? A kali, Pak. HA. Oke. Oke, ini ada gangguan ini ya. Berapa waktu? Saya nggak tahu. Ada berapa kali. Jadi, kameranya itu bermasalah ya. Di Zoom, saya nggak tahu tuh. Ada masalah apa, tapi setelah berapa waktu kameranya hilang. Kemarin waktu kuliah ini atau bukan? Kayaknya ada masalah dengan ini, Windows Update. KA ya. H+-nya bagaimana? Bagaimana konsentrasi H+? Koneksi saya unstable. Kalau suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, ini ada banyak ini permasalahan, saya harus tutup WhatsApp dulu sebentar. Oke, pertanyaan tadi Juang. Juang, kalau misalnya Ka-nya makin besar, konsentrasi H+ makin besar makin kecil? Makin kecil, Pak.
kalau juang apa namanya berpikir makin kecil, saya harus tanya yang lain. Oke, saya tanya yang lain dulu. Fadlu ada? Ada, Pak. Nilai KA makin besar, konsentrasi H+ semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar, Pak. Semakin besar, ya. Karena H+ itu sebanding dengan KA, ya. Jadi kalau KA-nya besar, H+-nya besar. Nah, sekarang saya tanya lagi. PKA membesar. Ini membesar, ya. Nah, bagaimana H+? Saya tanya Raihan. Raihan, ada Raihan? Ada, Pak. Oke, Raihan, PKA makin besar. Konsentrasi H+ makin besar, makin kecil? Makin kecil, Pak. Makin? Saya tadi dengarnya sih kayak kecil ya, tapi suaranya nggak jelas. Kecil ya? Iya, Pak. Semakin kecil. Nah, jadi ini harus dipahami ya, bahwa KA itu sebanding dengan konsentrasi H+. Maka kalau misalnya kita punya contoh di sini, nah KA yang paling besar, nah ini jangan sampai salah bahwa 10 pangkat min 7 ya, itu lebih besar dibandingkan 10 pangkat min 9. Nah, ini 10 pangkat min 7 ini lebih besar dari 10 pangkat min 9 ya. Jadi jangan karena angkanya besar, dia itu jadi KA besar, bukan. Ini KA yang besar. Nah, maka kalau misalnya ini konsentrasi, ya, kalau misalnya P pakai P, maka ini adalah 7, nah ini 9. Nah, ini kalau ditanyanya adalah P, nah ini ya apa, PKA 9, PKA 9 dan 7 seakan-akan lebih besar 9 memang. Tetapi kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam konsentrasi, maka semakin besar PKA justru konsentrasi konsentrasi H ini semakin kecil. Jadi untuk jawaban ini kita lihat saja jumlahnya. Yang jumlah titik putihnya paling banyak itu kan HB ya. Nah, berarti HB ini akan juga lebih besar KA-nya, karena semakin besar KA, maka akan semakin banyak juga konsentrasinya. Jelas ya? Nah, ini sekarang kita punya informasi dari PKA. Ya. Nah, kalau misalnya di sini ini untuk KA kelas 1, aduh, saya ngantuk banget. Nah, di sini ya ini mah tidak ada keraguannya. Kalau misalnya ditanya mana yang lebih asam antara fenol dengan asam asetat. Asam asetat dengan fenol, mana yang lebih asam? Halo? Harus dipanggil terus. Dulu tuh saya pernah manggil yang nggak ada nimnya. Arya Dita, ada Arya Dita? Ada, Pak. Mana yang lebih asam? Fenol dengan asam asetat. Asam asetat bukan, Pak? Asam asetat ya, karena asam asetat memiliki pKa yang lebih kecil. Semakin kecil pKa, semakin asam. Sudah cukup. Nah, sekarang kalau untuk penentuan pH asam asetat ya gampang saja. Ya, asam asetat di sini kita punya kalau di sini ARS ya. Kalau tadi saya mula-mula reaksi dan seimbang. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini karena ini X dan X, maka kita punya konsentrasi H3O+,
itu akan sebanding dengan konsentrasi sama dengan konsentrasi A minus ya sama dengan X ya. Sehingga X-nya itu akan sama dengan akar konsentrasi kali Ka. Ini kalian sudah pernah dulu pelajari bahwa konsentrasi H3O plus atau konsentrasi H plus sama dengan akar dari konsentrasi katakan di sini HA ya. Konsentrasi HA kali dengan Ka. Nah, ini adalah konsentrasi H3O+. Ini kalau misalnya, ya, balik lagi, kalau misalnya kita punya konsentrasi HA itu lebih besar, jauh lebih besar dari 400 kali Ka. Ya. Tapi kalau misalnya konsentrasi Ka-nya itu terlalu kecil, dari ini maka kita tidak bisa lakukan pengandaian. Konsekuensinya apa? Kalau kita tidak bisa melakukan pengandaian, nah ini kalau Ka-nya kecil. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan pengandaian, maka kita harus pakai ini sama dengan di sini masuk ya bahwa sebentar, saya ini harus ngopi. Nanti kalau ada ini silahkan kalian coba dulu. Kenapa kan ini K kali 0,1 saya langsung aja minus Ka kali X. Nah, kemudian kalau saya pindahkan ini minus X kuadrat sama dengan 0. Nah, kalian punya persamaan kuadrat ya sini. Mau tidak mau kalian harus lakukan persamaan kuadrat ini. Nah, yang paling mudah kalau untuk kimia ya X sama dengan X1,2 sama dengan minus B plus minus akar ini ya, yang B kuadrat minus 4AC dibagi dengan 2A dibagi dengan 2A. Nah, gampangnya kalian pakai ini saja. Jadi, tidak ada masalah kalau di sini. Nah, ini adalah kalau misalnya kita punya konsentrasi H-nya kecil. Jadi, kalau misalnya kalian punya katakanlah tadi asam asetat ya, misalnya pKa sama dengan 5, tapi kalian punya konsentrasi 0,0001 gitu ya, konsentrasi asam asetatnya, maka tidak bisa kalian gunakan ini. Karena kalau kalian gunakan ini, kita coba saja. Misalnya X-nya sebenarnya 0,001, tapi K-nya itu 5, berarti sekarang kita akan punya konsentrasi H plus-nya sama dengan akar 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 5 gitu ya. Ini tidak enak. Saya bikin aja dia 0,001 ya, biar sama. Sama dengan 55. Maka ini kan akan sama dengan 10 pangkat min 5 asamnya. Jadi asamnya jadi aneh, jadi balik lagi. Jadi konsentrasi H plus-nya sama dengan konsentrasi HA. Nah, ini kan tidak mungkin. Karena secara kesetimbangan aja kita tahu bahwa disosiasi dari HA itu tidak akan 100%. Nah, ini silahkan dicoba. Kita punya kasus seperti ini. Mana yang bisa kita gunakan A min X sama dengan A, mana yang tidak boleh. Nah, kemudian nanti coba dibuktikan. Buktikan untuk salah satunya saja. Nah, ini kalau ini dulu saja ya, bahwa ini kalau misalnya di sini pangkat min 5, maka di sini kemungkinan bisa ya. Di sini kemungkinan bisa, nah kemudian di sini akan tidak bisa, di sini tidak bisa. Silahkan buktikan untuk yang ini.
yang ini saja arah ini. Kenapa kita tidak bisa menggunakan X apa A min X sama dengan A? Coba tolong dibuktikan, saya berikan waktu 5 menit.
Oke, ada yang mau coba? Atau ada yang sudah coba belum? Nah, ini nanti kalau hari Jumat ya, kalau kita maksudnya tidak bisa interaktif, nanti untuk interaktifnya kalian kalau yang punya pakai tablet ya, kemarin itu siapa namanya, Khan ya? Saya nggak tahu Khan itu nama lengkapnya. Nah, kalau yang misalnya tidak bisa menulis pakai tablet atau tidak punya grafik tab untuk coret-coret, tulis saja di ini, tulis saja di apa namanya, di kertas, terus nanti difoto dan fotonya dikirimkan saja lewat Zoom. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Kalau tidak, kita tidak akan jalan diskusinya. Jadi mungkin saya akan apa namanya, kuliahnya jadi cepat aja kalau gitu ya. Ada yang mau coba? Oke, kalau tidak ada, saya tunjukkan saja ya salah satunya. Nah, ini saya coba yang C. Nah, kalau yang C kita pakai katakanlah konsentrasi. maaf, Maaf, Ya, belum share screen, Pak. oke. Setidaknya ada suara. Saya nanti juga sering-sering. Oke, jadi di sini konsentrasi A plus sama dengan akar 0,01 dikali 10 pangkat min 3. Maka di sini kita akan mendapatkan bahwa konsentrasi A plusnya itu adalah 10 pangkat min 2. Ya. 10 pangkat min 2 yang tadi kayak tadi mirip-mirip aja. Ya, sebentar saya salah hitung. Ini 10 pangkat akar 10 pangkat min 5. Akar 10 pangkat min 5 berapa? Berapa? Sekian 10 kali. pangkat min 2,5, Pak. Berapa? Ya nggak bisa lah 10 pangkat min 2,5. 10 pangkat min 2,5 itu berapa? 0, berapa? Ini tadi siapa yang menjawab? Vivina, Pak. Kan ntar Vivina. kalau di PH-nya kan 2,5 kurang 10, kurang gitu nggak sih, Pak, biasanya? Iya ya, kalau yang nggak Iya, bisa. Pak. Nggak tahu, Pak, di SMA dulu gitu, Pak. Jadi pH-nya Ntar PH-nya 2,5 gitu kan, Pak. Iya nggak sih, Pak? benar ya? Iya, Pak. Coba ada yang pakai kalkulator. Akar 10 pangkat min 5 itu berapa? Iya ya, 2,5 ya. Itu penyederhanaan kali. Berapa? 10 pangkat. Berapa tadi? 0,0 0,0031, Pak. 0,0031 ya. 0,0031. Berarti ini adalah apa namanya? 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Katakanlah seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai ini di sini ya, maka kita kan tadi bilang bahwa A minus X sama dengan A ya, mendekati A. Nah, sekarang kita punya di sini adalah 0,01 dikurangi 0,003, biar gampang. Nah, sama dengan 0,01. Kita lihat di sini bahwa di sini akhirnya adalah 0,007, itu ya tidak sama dengan 0,01, maka pengandaian kita kan tidak bisa digunakan, gitu ya. Nah, tapi tadi unik juga tuh, yang ini saya belum pernah ya menggunakan itu tadi. Vivina, coba bisa dikalikan 3 kali 10 pangkat min 3. Kan kalau akar setengah Ya, tuh nggak apa-apa, berarti kan nggak 10 pangkat min 5 dikurung terus pangkat setengah kan, Pak? apa-apa. Jadinya kan 10 pangkat min 2,5.
Terus Iya, ntar kalau pH-nya jadinya kan pas ya. tinggal min log kan Pak. Terus tadi tinggal 2,5 Pak. Kalau nggak salah dulu iya gitu deh Pak. Iya harus, Soalnya dulu mungkin benar sih harusnya. Coba aja kita buktikan ya. Tapi harusnya sih mungkin benar ya. 3 kali 10 pangkat min 3, lognya berapa hasilnya? 3 kurang log 3 Pak. Sama dengan jangan ya jangan 3 kurangi log 3, kalau gitu nggak ketemu. Dipakai kalkulator angkanya. Seberapa dekat dia dengan 2,5? Harusnya sih benar sih. Saya matematikanya sudah terlalu lama nggak ngurusin. 2,49 Pak. 2,49 berarti Pipina benar ya. Gurunya hebat lah. Jadi kalau misalnya seperti itu ya boleh, tapi kalau misalnya nanti dijadikan angka ya, nah kita kan butuh angka untuk yang seperti ini. Nah, jadi jangan semuanya juga dalam notasi seperti tadi ya. Jadi, ada baiknya beberapa perhitungan kita harus tahu angkanya. Oke, Pipina paham? Halo, Pipina? Pak. Benar tadi, benar. Jadi hasilnya tadi benar ya, 3 kali. Iya Pak. 5 itu Iya Pak. pH-nya adalah sama dengan sekitar 2,5. 2,5 ya benar ini. Maksudnya kan ini 5/2, 5/2 kan 2,5. Oke. Oke, jadi ini terbukti ya bahwa kita tidak bisa menggunakan ini. Kita tidak bisa menggunakan bahwa A min X sama dengan A, karena di sini terlalu jauh tuh, antara 0,007 ke 0,1. Tapi kalau misalnya kita punya misalnya 0,0999991 misalnya ya, nah berarti ini kalau ini sih masih sebanding dengan 0,01 begitu maksudnya. Oke, paham ya? Lanjut. Saya sambil minum, entah kenapa ngantuk banget. Oke. Ini kita baru belum sepertiga ini harus agak ngebut nanti. Nah, di sini kita ada konsep persen ionisasi. Nah, di konsep persen ionisasi ini, nah persen ionisasi didefinisikan atau derajat ionisasi ya, atau persen ionisasi. Kalau pakai persen itu adalah X per A. Di mana ini adalah perbandingan konsentrasi asam, konsentrasi H+ dibandingkan dengan konsentrasi HA. Nah, kalau misalnya kita masukkan dia ke dalam rumus, ini SMA lah ya, di SMA sudah ada, maka di sini kita tahu bahwa X sama dengan A kali alfa, kan? Makanya di sini ketika X kuadrat sama dengan A kali alfa, dua-duanya dikuadratkan. Ketika di sini di bawahnya ada A, ini sama ya, dia menggunakan penyederhanaan. Ketika penyederhanaan ini tidak bisa digunakan, maka kalian tidak bisa gunakan A sama dengan KA per A. Nah, ini harus diperhatikan. Ini kalau misalnya tidak bisa, kalau misalnya konsentrasinya terlalu rendah, rumus ini tidak bisa. Jadi rumus ini hanya bisa untuk konsentrasi yang tadi, C itu lebih besar dari 400 atau mungkin ini nggak usah 400 Ka. Kalau misalnya dia tidak, ini kadang kalau di sini 100 Ka ya, 100-400 nya relatif ya. Nah, di sini kalau misalnya dia terlalu kecil C-nya, kita tidak bisa pakai rumus ini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Ka sama dengan konsentrasi kalau di sini konsentrasi HA dikali dengan derajat disosiasi. Derajat disosiasinya sini bukan yang persennya, dikali A yang ada. Nah, ini sama aja lah konsep SMA. Nah, derajat disosiasi ini atau derajat ionisasi ini tadi yang saya sampaikan di awal.
konsentrasi makin tinggi, derajat disosiasi itu makin rendah. Sorry, di sini. Ini konsentrasi naik. Semakin ke sini konsentrasi naik. Nah, derajat disosiasi menurun. Derajat disosiasi meningkat ketika konsentrasi makin rendah. Nah, makanya tadi yang saya sampaikan, jangan-jangan HCl juga untuk HCl 12 molar, itu mungkin alfanya tidak lagi 100%. Nah, ini saya tidak ada datanya sayang. Kalau datanya ada, mungkin kita bisa lakukan perhitungannya, termasuk dengan KA-nya. Tapi kita kan tidak punya datanya. Jadi bisa saja. Sorry, kita bisa hitung KA ya. Jadi kita bisa hitung KA. Kalau misalnya disosiasinya kita ketahui atau dari pH yang kita ketahui, bisa kita hitung KA. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ini silakan di screen capture ya. Nah, ini untuk kita bahas di latihan saja. Nanti di latihan di akhir, saya mau agak lebih cepat dulu. Nah, ini tolong di screen capture, atau nggak usah screen capture. Ada di EduNext, ini silakan kerjakan. Nanti kita bahas di apa namanya, yang bagian tutorial. Di bagian tutorial. Nah. Kita ke sini. Nah, ini masih sanggup untuk lanjut? Masih bisa ya? Halo? Kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Oke, bismillah ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Untuk bagian ini, untuk apa namanya, disosiasi atau hidrolisis garam. Ya. Nah, saya langsung saja ke sini. Nah, kalau misalnya kita memiliki hidrolisis garam, misalnya kita punya asam lemah, maka kita akan mendapatkan basa. Ya. Maka dikatakan juga ini adalah nantinya itu KB ya. Jadi basa konjugat itu kita menghitung KB. Nah, KB-nya sendiri di sini itu kita bisa peroleh nilainya itu adalah dari KW per KA. Ya. Nanti itu kan seperti ini ya. Ini gampang. Oh, ini yang biasa. Ini kali konsentrasi. Ya mau H plus aja ya. H plus per H plus. Nah, ini di sini ini adalah KW. Nah, ini yang sisanya ini adalah 1 per KA. Jadi KB itu sama dengan KW per KA. Gitu. Saya kurang. Ini saya kurang ini. Nah, kurang mineral makanannya. Oke, jadi dari persamaan ini kita bisa mengetahui bersama apa hubungan antara KA dan KB, di mana KB-nya ya ini sebenarnya KB sama dengan KW per KA. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung berapa OH yang dihasilkan atau H3O plus yang dihasilkan kalau misalnya itu basa. Ya, jadi kalau misalnya kita punya basa garam dari basa lemah, misalnya apa? Misalnya NH4Cl. Nah, NH4 ini berasal dari kalau misalnya kita tambahkan H2O, maka kita akan mendapatkan NH3 ditambah OH sebentar. NH3 ditambah H3O plus ditambah Cl minus. Nah, dikarenakan ini itu sebetulnya adalah terdisosiasi sempurna ya. Jadi sebetulnya kita bisa lihat, bisa coret. Jadi NH
14 ditambah H2O menjadi NH3 ditambah H3O+. Nah ini, kalau misalnya kasusnya seperti ini, maka Ka sama dengan sama saja KW per KB. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, di sini kita punya HCl 0,1 molar dicampurkan dengan HCO2 1 molar. HCO2 itu asam format. Nah, bagaimana H3O+ ditentukan? Nah, di sini kita memiliki beberapa sumber H+. Jadi sumber H+ itu berarti kan akan berasal dari asam, berasal dari asam lemah, berasal dari disosiasi air. Nah, karena H+ ini merupakan asam kuat, dia terdisosiasi sempurna, HCl asam kuat, terdisosiasi sempurna, maka konsentrasi H3O di sini adalah 0,1 juga konsentrasinya. Nah, sekarang untuk asam lemah, di sini asam format, dia Ka-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, sekarang konsentrasi H+ dari saya tulis L aja ya, maksudnya lemah. Jadi yang lemah sama dengan dalam kurung apa? Konsentrasi 0,1 dikali dengan Ka ya. Biar gampang 10 pangkat min 5. Nah, sini kita dapat lagi yang tadi 10 pangkat min 4. 3 kali 10 pangkat min 3 ya, tadi ya sekitar ini. 10 pangkat 2,5 itu 10 pangkat min 2,5 itu sekitar 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang 0,1 ditambah 3 kali 10 pangkat min 3, maka ini akan sama dengan 0,1. Karena kan jauh lebih besar ya. Ya ini sama saja dengan 0,0, ini itu 0,003 ya. Ya kalau mau lebih lengkap jadi 1,03. Nah 1,03 ini harus di bawah. Ini ya hampir sama dengan 0,1. Maka dari sini kita bisa ketahui bahwa ini apalagi yang KW lebih kecil lagi. Maka di sini kita bisa katakan bahwa semua H3O+ itu berasal dari HCl karena yang lainnya tidak signifikan. Begitu. Belum lagi kita pakai asas Leclerc. Kalau kita pakai asas Leclerc, ini tadi kan asas Leclerc-nya belum masuk ya. Kalau misalnya kita pakai asas Leclerc di sini, Ka sama dengan apa tadi kan? Saya tulis aja semuanya. Konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi CHO2- ya. Nah, ini dibagi konsentrasi HCO2 H2CO. Sama aja. Nah, kalau misalnya pakai seperti ini, di sini kalau pakai asas Leclerc, konsentrasi H3O yang dihasilkan ini akan sebanding dengan X. Nah, X-nya itu ada X-nya itu CHO minus. Nah, sama dengan CHO minus sama dengan Ka kali 0,1 dibagi 0,1. Nah, maka di sini bisa diperoleh karena ini 0,1 ya. Ini 0,1. Ini sebentar. Ya, ini sama ya. Berarti kita akan dapat X-nya itu adalah
X yang dari sini itu adalah sama dengan, ya ini sama dengan KA, sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4. Jadi di sininya sebetulnya bukan ditambah 0,03. Ini salah. Karena kita pakai asas Lechapelier sekarang, ini itu adalah 0,0018. Maka 0,1018 itu ya sama dengan 0,1. Gitu ya. Ini ada, kalian pelajari saja sendiri. Ini ada contohnya juga, campuran 2 asam lemah. Ini sih tinggal dihitung aja. Yang paling besarnya dulu, HF-nya paling besar kan, berarti itu HF-nya dulu, baru nanti HClO-nya dihitung, nanti bisa pakai konsep yang tadi juga, yang di sini. Bisa dipakai. Jadi ini sama dengan X, Ka sama dengan konsentrasi X. Ini ada contohnya, saya tidak akan lanjutkan. Ini kalau misalnya mau, bisa dihitung juga konsentrasi H+ dari dari HClO itu berapa. Tapi akhirnya akan sama saja, karena ini kan perbedaannya 10 pangkat min 4 ya, jadi perbedaannya cukup besar. Dan di sini juga berarti Ka itu akan datang dari HF saja. Karena asas Lechapelier. Nah ini tadi untuk basa lemah, ini sama saja ya. Basa lemah, Kb itu sama dengan seperti ini. Jadi BH+ ditambah OH- dibagi konsentrasi B. Atau kalau misalnya contohnya di sini adalah NH3 tambah H2O, maka dia akan menjadi NH4+ ditambah OH-. Maka di sini ya sudah Kb-nya sama dengan konsentrasi NH4+ konsentrasi OH- bagi konsentrasi NH3. Nah, dikarenakan konsentrasi NH4+ dan konsentrasi OH- itu sama, maka konsentrasi OH- itu sama dengan akar, sama saja ya, konsentrasi B gitu ya, B dikali dengan Kb. Ini nggak usah dikali dengan Kb. Nah, tadi kita udah lihat ya basa kuatnya. Basa kuat tadi muncul duluan pertanyaannya. Nah, di sini kalau basa kuat ya sudah kita tinggal dikalikan saja. Tidak ada masalah. Nah, sekali lagi tadi untuk rumus yang menggunakan bahwa konsentrasi OH sama dengan akar Kb dikali konsentrasi B, gitu ya. Ini hanya berlaku kalau misalnya tadi konsentrasi B itu lebih besar dari 400 kali Kb. Kalau misalnya ini tidak tidak berlaku, maka kita tidak bisa melakukan pengandaian ini, sama saja. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan skip dulu ya untuk bagian sifat asam basa garamnya. Ini akan kita bahas di minggu depan, 4
depan setelah kuis. Ini ya apa namanya, biar hari ini nggak terlalu pusing lah. Ini kita udah lumayan cepat mencari. Saya nggak tahu, mudah-mudahan masih oke. Oke, karena tidak kalian juga mau ada kuis, saya tidak ada PR dulu lah. Nanti hari Jumat kita cari contoh-contoh latihan, atau bisa dari saya, dari Anda, silahkan. Saya harap untuk hari Jumat lebih interaktif lagi. Jadi kalau misalnya saya tanya, ada yang mau coba, silakan langsung menjawab tanpa dipanggil. Oke, siap? Siap, Pak. Oke, siap. Ini tadi siapa yang bilang siap cuma sendiri? Ikhlas ya? Berarti atau ikhlas atau bukan, saya nggak kelihatan. Oke, berarti nanti ini harus dipanggil. Oke, kalau begitu ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada, silahkan persiapkan kuisnya dengan baik, jaga juga kesehatannya ya, jangan sampai sakit. Kalau misalnya yang sakit, kita doakan bersama supaya lekas sembuh. Oke, mungkin saya cukupkan saja pertemuan kita hari ini juga sudah cukup banyak, walaupun waktunya masih ada sedikit, tapi saya kira Anda ataupun saya juga sudah mulai lelah. Kita ngebahasnya cukup banyak, ini udah hampir setengah dari materi. Oke, saya tutup pertemuan ini dengan ucapan hamdalah dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.